Halo Lu, apa kabar? Senang sekali kita kembali bisa bertemu dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, di media sosial saat ini sedang heboh nih, kasus mantan Presiden Korea Selatan yang dijadikan tersangka oleh kejaksaan karena dia mencarikan pekerjaan untuk menantunya di sebuah maskapai penerbangan. Cuman maskapai penerbangan ya, karena netizen kan mulai membanding-bandingkan dengan kasus Mulyono ya, kasus Pak Mulyono gitu ya. Mereka mereka menyebutnya seperti itu loh ya. Yang mencarikan pekerjaannya itu, untuk anak menantunya, ini nggak tanggung-tanggung nih, wakil presiden, gubernur, dan sebagainya gitu. Nah ini kan kalau di Korea Selatan itu ya, itu kan cuman di maskapai penerbangan gitu ya, dan, juga dia nggak mengobrak-abrik konstitusi. Kalau di Indonesia ini kan semua cara dilakukan, mengobrak-abrik konstitusi dan memanfaatkan semua sumber daya kekuasaan. Memang perlahan-lahan sedang terbentuk semacam kesepakatan etis global tentang korupsi. Jadi sudah jadi semacam tata bahasa politik bahwa siapapun yang melakukan korupsi, dia adalah musuh kemanusiaan. Karena itu mulai ada semacam hukum yang makin lama makin ketat, yaitu kesepakatan pemberantasan korupsi harus dimulai oleh sikap yang final. Artinya, apapun jabatan seorang, dia tidak boleh terhindar atau menghindar dari tuntutan pidana. Itu yang mungkin kita bisa pelajari dari kasus di Korea Selatan. Kendati sudah lama jadi mantan presiden, tapi yang bersangkutan tetap ditagih pertanggungjawaban pidananya. Bayangkan satu kasus yang 4 tahun setelah dia lengser, dia masih bisa didakwa oleh jaksa. Jadi itu menunjukkan bahwa etika publik akhirnya tumbuh secara kuat. Tumbuh dalam upaya untuk melindungi rakyat dari pemerasan para pejabat. Tumbuh dalam upaya untuk menghidupkan pandangan umum bahwa keadilan itu adalah hak segala bangsa, itu bukan sekedar berlangsung di sebuah negara. Jadi akan ada semacam KPK yang sepertinya KPK global yang bisa melintasi semua negara dan menangkap para koruptor. Itu menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk berharap pada kehidupan yang adil dan beradab mulai ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin dunia tuh. Jadi Korea Selatan adalah contoh yang bagus betapa sistem hukumnya itu bahkan tidak ada istilah kadaluarsa pada koruptor. Juga kemarin kita bahas bagaimana di Amerika itu KPK Amerika memutuskan atau menghidupkan satu regulasi bahwa siapapun yang terlibat korupsi yang ada kaitannya dengan pemerintah Amerika dan pemerintah di negara asing, maka dua-duanya bisa ditangkap oleh KPK Amerika tuh. Dan mungkin orang akan berpikir, loh ini kan soal kedaulatan. Saya kira ada etika baru bahwa kedaulatan itu tidak boleh menghalangi penegakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita mulai harap cemas, bukan harap cemas, berharap bahwa prinsip yang sama juga bisa dilakukan di Indonesia. Begitu banyak koruptor termasuk pejabat-pejabat tinggi negara yang tersandra oleh sikap politik seseorang, tetapi kemudian dilepaskan karena ada tukar tambah. Tetapi kita mesti tahu bahwa nanti begitu mereka lepas dari kekuasaan, dia juga akan diincar oleh hukum pidana. Artinya kasus di Korea Selatan itu bisa jadi presiden. Meskipun sudah sekian lama dari peristiwanya, tapi tetap bisa dituntut, ya, bahkan dijadikan tersangka ini ya. Kemudian presiden serupa ini kan juga banyak terjadi di beberapa negara lain, meskipun kasusnya berbeda ya, begitu. Jadi nggak ada jaminan bahwa orang sudah tidak menjabat itu tidak bahkan sekian lama tidak bisa dituntut lagi. Gitu. Sebetulnya ini semacam perlakuan atau perluasan dari perlakuan yang sudah dimulai sejak pengadilan Nuremberg, yaitu para mantan pejabat Nazi itu diuber oleh Mossad atau para pejabat Israel atau para pejuang hak asasi manusia yang menganggap bahwa fasisme itu, Nazi itu tidak boleh dijadikan contoh peradaban. Karena itu apapun, kendati mereka yang terlibat di dalam proyek genosida Hitler itu dianggap hanya menjalankan tugas sehingga tidak boleh diadili. Yang boleh diadili adalah pemberi tugasnya, itu komandan-komandan mereka. Tetapi peradaban kemudian tumbuh dan menganggap bahwa mereka yang sekedar hanya menjalankan tugas juga adalah manusia yang punya otak, yang bisa menilai, menimbang mana mudarat, mana manfaat dari kedudukan mereka.
Jadi tetap ada satu prinsip bahwa setiap manusia berakal, dia harus mampu dan harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya tuh. Nah itu yang memungkinkan prinsip-prinsip pidana itu diperluas. Jadi bukan sekedar batasnya adalah kedaulatan suatu negara seperti asas dalam teritorialitas dari hukum pidana. Sekarang terhubunglah kita dengan satu prinsip bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah prinsip umum, bukan sekedar prinsip sebuah negara tuh. Jadi poin-poin yang sedang diucapkan oleh masyarakat internasional adalah keterbukaan informasi. Demikian halnya di bidang lingkungan, itu kita tidak mungkin menghindar dari tatapan dunia internasional. Jadi dalam soal hak asasi manusia, lingkungan hidup, korupsi, semua itu sudah dianggap sebagai extraordinary crime, sehingga transnational justice itu diperlukan. Kemampuan kita untuk menghindar dari tuntutan internasional akan dibatasi oleh hak-hak kita yang makin lama makin tergantung pada sistem internasional juga. Jadi muncul semacam, kalau dulu Immanuel Kant mungkin maksudkan sebagai law of the world atau hukum dunia itu, yang bisa kita tafsirkan juga sebagai upaya untuk membentuk semacam hukum pidana baru dengan etika yang lebih kuat dan dengan kasus yang lebih terarah, yaitu kasus korupsi, kasus terorisme, dan kasus perusakan lingkungan. Jadi prinsip bahwa only one earth, hanya satu bumi, itu artinya hanya satu kemanusiaan. Dan pelanggaran terhadap kemanusiaan di ujung sebuah dunia itu juga sama dengan pelanggaran kemanusiaan di ujung dunia yang lain. Jadi menyatulah kita dalam etika politik global, yaitu persaudaraan untuk mencegah kemanusiaan itu direndahkan oleh para koruptor. Kalau kita menyimak pidato Pak Prabowo belum lama ini ya, ini kalau nggak salah di forum Rapimnasnya Gerindra ya. Ini kan dia menyatakan bahwa masalah korupsi itu akan menjadi satu kita sebut satu sektor begitu ya kita menyebutnya, yang akan mendapat perhatian serius dari Pak Prabowo, dan dia menyinggung pentingnya menaikkan anggaran pemberantasan korupsi. Dengan begitu katanya kalau ada koruptor yang pergi ke Antartika pun akan tetap bisa dikejar oleh pasukan khususnya. Iya, uraian Pak Prabowo di Gerindra yang mewanti-wanti supaya jangan ada seorang pun koruptor di dalam partai Gerindra, itu juga sebetulnya uraian yang bagus untuk memberatkan sikap anti korupsi dari Prabowo. Kan Prabowo bahkan membentak atau mengancam, gua akan cari lu sampai kemanapun kalau lu koruptor. Jadi itu prinsip yang bagus tuh, dan orang akan lihat konsistensi itu. Dan bagi Prabowo tentu kemungkinan dipersoalkannya kembali korupsi di Indonesia ketika dia memerintah itu juga harus dicatat sebagai keputusan politik beliau yang dia ucapkan di depan Gerindra tuh. Jadi apapun yang memungkinkan kita hentikan kasus-kasus korupsi ini harus kita dorong, harus kita dukung. Nah kalau Pak Prabowo misalnya mulai dengan satu prinsip bahwa Gerindra harus bebas dari koruptor, maka berlaku juga pada partai-partai yang lain tentu. Karena bagaimanapun yang akan memimpin pemberantasan korupsi itu adalah Presiden Prabowo. Jadi kita akan tuntut soal-soal itu. Nah dalam upaya menuntut itu tentu perbandingan dengan internasional. Tadi ada soal kasus Korea Selatan, ketika seorang udah jadi mantan presiden tapi tetap didakwa dan diseret ke pengadilan oleh jaksa, itu juga berlaku sebagai prinsip umum. Tentu Pak Prabowo mengerti ada kasus itu dan di banyak kasus yang lain juga. Jadi keadaan kita atau poin-poin yang hendak kita ucapkan hari ini adalah biarkan Presiden Prabowo itu menelusuri secara hukum, secara legal, siapa-siapa yang potensial atau sudah sebetulnya terlibat di dalam kasus korupsi, tetapi karena soal transisi, soal tukar tambah, soal perundingan-perundingan, negosiasi untuk kepemimpinan yang akan datang, maka masih mungkin untuk dimaafkan. Itu tidak mungkin, tidak boleh begitu tuh. Tetap kasus-kasus yang diucapkan oleh masyarakat sipil yang menyangkut Presiden Jokowi misalnya, itu harus diterangkan juga oleh Pak Prabowo nanti itu. Mudah-mudahan tidak ada problem dengan transisi, tetapi prinsip yang sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa siapapun yang melakukan praktek korupsi akan dibasmi itu. Jadi prinsip itu yang akan kita pegang sebagai janji etis, bukan sekedar janji politik, tapi janji moral dari Presiden yang baru, yaitu Prabowo Subianto. Ini apa yang terjadi di Korea Selatan ini ya, Bung Rocky, saya kira ini kan harusnya menjadi semacam warning ya bagi keluarga Jokowi gitu, bahwa hal serupa itu
bisa juga loh menimpa mereka. Apalagi kan ini kemarin juga soal KPK misalnya dalam kasus ke private jetnya Kaisang, dia mengingatkan bahwa harusnya Kaisang itu sebagai anak presiden dan juga sebagai ketua umum partai itu memberi contoh gaya hidup yang sederhana. Pasti keluarga Presiden Jokowi juga membaca kasus-kasus semacam ini. Paling tidak lingkungan istana, mereka yang selalu setiap hari membrief Presiden Jokowi dengan keadaan di dunia internasional, pasti menyodorkan berita itu bahwa di Korea Selatan ada kasus loh Pak Presiden. Kan kita mesti jujur mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga harus paham bahwa kemungkinan perluasan yurisdiksi internasional dalam soal korupsi itu terjadi juga pada beliau. Kan kita bukan menginginkan ada kasus yang sama terjadi di Indonesia, yaitu di Korea Selatan kasus itu terjadi di Indonesia. Tapi kita ingin supaya kasus-kasus yang ada di Indonesia juga dibicarakan melalui prinsip-prinsip penegakan hukum di Indonesia. Tetapi pada akhirnya kita akan lihat perbandingannya apa itu. Apakah kalau di luar negeri seorang mantan presiden boleh dipenjarakan dan di Indonesia tidak boleh? Itu artinya kita tidak menganut prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab secara universal. Jadi bayangkan saja bahwa Presiden Jokowi pasti membaca berita-berita semacam ini, dan adalah hak Presiden Jokowi untuk mulai mengatur strategi politik misalnya untuk mengendalikan keadaan supaya soal-soal ini tidak dipersoalkan di masa depan nanti ketika Presiden Jokowi sudah lengser. Tetapi mata hukum itu kan tidak mencatat keinginan politik presiden. Mata hukum itu mencatat apa yang masih bisa dijadikan fakta, bukti sebagai novum misalnya. Di dalam era pemerintahan Pak Jokowi banyak menteri yang terlibat korupsi. Juga bisa dipastikan bahwa keterlibatan menteri korupsi dalam korupsi itu terkait dengan pembagian rezeki ekonomi, maka akan di riset lebih dalam regulasi apa yang memberi atau meloloskan para menteri atau beberapa menteri itu terlibat dalam korupsi. Regulasinya dibuat oleh siapa? Atas izin siapa? Sangat mungkin juga izin-izin itu terkait dengan kepentingan konsolidasi politik Presiden Jokowi. Jadi ini tetap ada potensial jadi kasus. Kita sebut kata potensial jadi kasus. Bukan kita menuduh, tapi kita menduga bahwa soal ini terlalu luas aspek koruptif selama jabatan Presiden Jokowi di dalam kabinetnya atau di dalam pemerintahannya tuh. Nah, kemungkinan ini yang hendak kita ajukan sebagai pikiran baru bagi publik, yaitu kemungkinan besar akan ada semacam pemeriksaan pada Presiden Jokowi. Kita berharap itu tidak terjadi, tapi hukum tidak boleh didasarkan pada harapan, tapi pada pembuktian. Nah sekarang ini saya kira kita tinggal menunggu konsistensi dari Presiden Prabowo ya soal pemberantasan korupsi ini, karena kalau korupsi ini sektor ini bisa diberantas gitu ya, saya kira APBN kita itu yang sudah kecil itu bisa digunakan secara maksimal. Persis, hanya itu yang ingin ditagih publik, itu konsistensi dari Presiden Prabowo terutama, dan konsistensi dari Gerindra juga diinginkan. Jadi kalau Pak Prabowo mengucapkan bahwa dia akan mengejar atau tidak akan memberi peluang pada tokoh-tokoh Gerindra atau partai Gerindra melakukan korupsi, itu udah ada kasusnya sebelumnya kan. Jadi beberapa pejabat negara yang datang dari partai Gerindra sudah dipenjara tuh, terutama kasus menteri kelautan itu. Jadi Pak Prabowo mengerti bahwa etika publik itu adalah tagihan pada dia nanti ketika dia berkuasa. Nah karena itu warning itu sudah dia ucapkan. Jadi beliau saya kira bukan sekedar peduli, tapi merasa penting sekali untuk mengajukan prinsip itu di awal, bahwa tidak ada korupsi di partai Gerindra. Dan itu bisa diperluas. Tidak boleh ada korupsi juga di partai yang lain, juga bisa diperluas. Tidak boleh ada korupsi dari pusat sampai ke kecamatan. Jadi prinsip ini yang kita akan pegang lagi tuh. Nah, sementara kita menunggu eksekusi atau pelaksanaan dari prinsip itu, ya kita pastikan bahwa ada transisi yang bagus sehingga rakyat ini tumbuh dalam kedamaian. Tetapi harapan-harapan itu juga harus diimbangi dengan semacam tuntutan supaya Presiden Jokowi mulai menurunkan langkah-langkah dia yang mengarah pada penguasaan kembali sistem politik, atau aura Presiden Jokowi harusnya mulai diredupkan, karena tak terlihat Pak Jokowi ingin menanamkan pengaruhnya lagi di rejim yang akan datang. Nah, itu akan
jadi presiden yang buruk. Karena apapun yang Presiden Jokowi lakukan, orang ingat bahwa Presiden Jokowi itu punya beban historis, yaitu sebagai presiden yang menghidupkan dinasti dalam politik Indonesia. Salam akal sehat, tetap 0%. Ya, salam akal sehat. 0% kan.